minha wa ma qatana wal ismal qawliya bi wal haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul ngucap sira Muhammad, innama harrama angin pestine ngaramno mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kajina kaya dene iki. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertela apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara badona ingkang ora ketok apa mah. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iki sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal bahyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manusa. Lakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isyrakihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah anu rono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antapuru lan tong ucap sira kabeh. Wa antapuru lan tong ucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara. La ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi magayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora den haramno apa mah. Wa wirihi lan saliyane tahrimi malam haram. Walikulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep kedue saben-saben umat, di umat maupun mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalum ajal umat la takhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ahli sange ajal. Mas reso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala takdimuna lan ora iso maju saka umat alihi ing atas iki ajal. Ya bani Adam imma fi tetep ing dalem imma itu ngomongi in asarti au ing non in asarti ima ing dalem ajal al-majidati kang cerita. Imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mungkin sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita to kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing boro-boro ayat iki. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadiran Allah, bukti keberadaannya Allah. Paman mongko disapani wong itakoy wedi sapa man asir ka ing kemusyrikan. Wa aslahalan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Salah pun mongko ana kuwatir mujud alih minatase man. Wala jumlah ora ana teman yahjanuna sisa sapa fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa aladina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru an halan padha angkuh sapa aladina takabbaru tegese padha angkuh sapa aladina adang ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa aladina bi ayat. Ulai ta mongkon-mongkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Gumu taula ika fi ing dalem nariku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Peniki kula terangaken mulai ayat Allah kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batana. Jadi ini kalau terangaken bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya.
iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus ini ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawahish ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita mengalami syirik khafi atau mengalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wama basam. Terus wal isma wal bahya biwiril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biwiril haq, syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma'ala ta'ala. Yang kalau pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kalau balik malah ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini Allahu ahad, Allahu somad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kahu, tanah salufa ini mubahin dikumul umam. Sampai akhir kiai sing aran wa kabeh bojare Kanjeng Nabi kowe nekah lan terus dia anak. Kowe nek nikah lan dia anak tanah kahu napa? Tanah salufa. Fa ini mubahin dikumul umam. Mergo aku ku bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nama. Kulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Ini itu Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya dia, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Jadi sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Ibu orang kere wis jatuh. Bapak itu ndibu. Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kaku. Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa'ini mubahin bikumul. Memang itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu fa'ini mubahin bikumul. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh.
mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wazahiyah birul haq, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula ini. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya birul haq. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulo matur saat Quran ya, datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina auliya alladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Sangka natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mereka nglakoni dosa gede. Lah fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wazahiyah biologis. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu napa? Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Hanya sesat dan nopo. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil wal yasalladina law taraku min khalfihim nopo dzurriatan bi afan qafa alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kalau kan wis kere, anak loro kere, anak 10 luwih kere, kayak pengiran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwale itu. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa saya malah tambah juga. Kok karyawan loro wae juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini, tentukan untuk seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Teng daerah luar atas kata model-model ini kiai model anarkis. Dan itu didonokan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak kabeh halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ana kabeh, sing halal kabeh wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pangeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sakjane kan yo rasional biasa. Tapi jarang lagi isi tahu itu jenenge musyrik, jenenge ora tau akal sampai kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akhirnya kan raniat gawe wong larat.
Supaya ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning sarana apa? Saat kita anak sithik, iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nelongso teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau menangi polemik Torehan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya bisa Maisalisa, bisa Eropa. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan minggu langit ketiga. Jibril Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedur yang ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Fisama'i Salisa, Fisama'i Robiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Fisama'i Salisa, Fisama'i Robiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nanti bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Yang dipanikani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat Kasajaratin Toyibatin Asluha Sabitu Waparuha Nopo bisa. Contoh kalimat Toyibah kaya uwit sing berkah, yaitu uwit kurma. Asluha Sabitun, akar-akarnya Sabitun, maksudnya Sabitun fil ardi, tumacet ning bumi, istilah pengiran Waparuha Nopo bisa. Cabang-cabang kurma bisa. Artinya sama ya, mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran itu apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Jadi ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditem. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labidatin apa? Belalah. Terus waktu labelalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wakula dolalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda yang mengatakan aku cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulane bae ulama kinau kitab pirang-pirang lan mboten seneng toko itu yang lu hukume piye Gus. Kula iki ya hukume piye, ra piye. Ora tak kaya apa, piye hukume ra piye. Wong Quran iki haramno zina selingkuh wae sing cara-cara sing ekstrem-ekstrem. Nah bisa cilik-cilik ben ora apa-apa. Memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan
Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mati. Tak tahu ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi, terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Takoi kan ekstrim, kan boleh no hadis. Ya kalau ada, ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wonge nahlili wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge matang pulau binari wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge nyatuke wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho. Yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya bedanya. Wah, kalau gitu ya ada. Artinya yang aku lah yang ngaku lah. Kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Dalil. Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu enggak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora ono hadis. Apa Nabi tahu jawab, nek ana fenomena ngene iki protesan. Aku golekno hadis nek Nabi jawab nek ana fenomena nabi mati protesan. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nanti cangkem elek ora ono bare. Ya memang enggak sama-sama ada anggap enak rutin tahlilan gue kegiatan dibagi joget yang ngomong dan tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan beda-beda gak bisa. Semua merungokno musik beda-beda gak bisa. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, boleh padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik? Orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop, mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat itu bangun musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, hukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngerasa dulu. Ya tangan ya kuih bapak. Lu cek hobi hukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama dari hiburan ini klub negone tempat maksiat untuk dihukumi apa? Fasik. Ya, sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh ikhtas dihuri ini. Saya sendiri tidak akan mengatakan lagi dia mati sunat itu benar. Kalau sering ketemu anak cucunya Basim Asari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Basim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu ulama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusohak, paham-paham yang harus diluruskan.
itu bin Bas nandingi karangan mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifat. Jadi kok saat ini ngene, cara kowe sesat di Gustur Habib Rizik. Ya ora ono bare. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan, ora usah bertaruh napa. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kula, anggap bae aku nak salah. Iku yo ketok nak aku yakin nak pengiran sepurane akeh. Nah aku lagi bener yang anggap bae aku lagi soleh. Nah gampang, Islam itu beda. Joko Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan seneng nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat lah mesti ditompo. Kadang yo ora ikhlas. Kadang yo kurang netepi syarat itu jenis Islam lara kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul usra. Pokoke pangeran itu ora sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini, dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, kalau orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, seks bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai ruhena, bermangan sate tetap ora zina, tetap berat. Dan saat keberatan menghentikan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra. Allah mengendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam, itu munggah gunung. Jadi gunung-gunung cilik, pokoknya gunung. Ini gunung nak ada waktu terus nunggu. Nunggu orang wiridan, dan pelepok itu. Aina ladzat. Ainal muluk fi hadzil ladah. Jadi dia nak nindur waktu. Ainal muluk fi hadzil ladah. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, kelopak-kelopak ini enal mulut. Ya, jelas. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya di tonggo di klub dan sebagainya, kono wis ben asik-asik dhewe kuwi asik dhewe siji kowe pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu yang disebut nih hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi'a halawata munajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duit itu syubhat atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sedikit ini mencekap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Semuanya duit itu penting. Ya ira di duit, ira melaku. Berjuang orang-orang duit, ya apa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakata. Kami pulau balen ini. Lalu pulau setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai
karena kita memahami satu dua ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu tak mengartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditem. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kan tetep tahlilan aku istiwa aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Fair saja ya. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Wes muntak ngamek kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo padha bodhone ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin. Terus di syaratnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo imam. Terus jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolalah. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa kata nabi. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Hasan ora nantang nabi ini. Jadi perkataan ilmiah terus itu gak Kanjeng. Delok lek Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Ora nuruti ngoten ndak. Kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya Bin Baz dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Ali, ora kitab wasilah. Wis kalau ana wae ila balawi bin sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Wong kita kula niku santri kula. Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng ing imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham ning imigrasi. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena harus dihukumi syirik, mergo saiki maca kitab wasilah. Disahadatno meneh. Dia mulai tersinggung ya Allah, inane urip Islam mulai cilik. Mungkin itu maca mu'in, maca wahab, maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah sampean cara konangan maca mana malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Ya itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita mengalami apa wal bahya fi ghairil haq. Jadi bahya fi ghairil haq itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala dzurriyyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahya fi ghairil haq. Pun kalau saya terus akan
Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Iku lho balen malih. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Yaqussuna 'alaikum napa? Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi Subhanallah bihamdi ada taqalti warido nafsi Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul yakusuna alaikum napa. Terus kemudian Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwaca Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud di ambek pengiran, apa musyrik ambek sopo? Apa riya ambek? Engkau sok ben kowe mati yo matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Apa? Jadi Quran ngajari wong ben gak musyrik, kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan napa? Kowe iku zaman wujud yo dhewean, zaman mati yo dhewean. Lah ate dhewean apa entek ambek sopo? Apa musyrik ambek sopo? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula nanti iki masuk di santri nak mata ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin ya rukin wali dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno pamanit tako asyirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, enggak mati ya napa? Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarju liqa rabbihi falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud dhewean, saat kita mati napa? Dirian kama baga aku menapa tahu itu sing disebut walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqna aku menapa awal bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri pun kula terusaken paman wong kote sapa ela hasil dikse ora wong siji ku azlam itu luwih mimman tinimbang wong Iftara kan gawe-gawe sokoman ala wong ing atase Allah kajiban ing kedista. Binis batis sariki kelawan nisbatno sarik. Napa nak wong dimitra duwe sekutu. Walwala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan, au kadzdzaba utawa mendustakan sokoman di ayat-ayat kelawan ayat-ayat Allah, ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab saking kita. Mimma sing perkara kutibakan ditulis sapa malam kedhe wong akeh Lauhul Mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa wiri dari kalang saliyane mengkono-mengkono kabeh. Hatta idza ja'at ibanalikane teko hum ing alladina sapa rusuluna pira-pira utusan kita malaikat si malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krono bendas-bendasno atau krono melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah sang saliyane Allah.
Kalau padha ngucap sapa ngake dulu anna padha ilang sapa aliha. Sing pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh, wo putri ilang sapa aliha anak kang kita. Falam narohu mongko ora ningali kita gumen aliha. Wa sayyidu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake ala anfusi ing atas awak dhewe nek wong akeh ingkang mati nalikane kematian. Anak ing kanu kafir. Anak bisa tenung ngake kanu sapa ngake kafirin aku kafir. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Utpulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlah umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kola kang mlebu sapa umam ing kopikum sae dinge sira kabeh milal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan roh. Muta'alliqun dawuh finari ta'alluq di utpulu lawan dawuh utpulu. Ulama dapat masari mancing sapa umat anara ing neraka. La'anat mongko laknati sapa umat usaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang kebenaran sedulure umat. Di bola liha karena jadi sesate umat dia sebab dia. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwure. Hatta idza daraku fiha jami. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Itu salah aku, itu padha kumpul sapa umat ngarep lan umat guri, maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Dia yang dalam nar jami'an halis kabian. Qalat mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut-pengikut umat, wa hum te ukrohum al-abba ukra-ukra pengikut. Li ulahum maring napa pendahulu-pendahulune umat. Eli ajillaihi tegese maring tokoh-tokoh umat, wagum al-mas'ul sing dinduk. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya'duluna. Rabbana pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh ya'duluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok akan tegese ingkang tikel-tikel menanari sing ingkang. Sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul limbikum. Likul lan iku tetep saben-saben siji mingkum saing sira kabeh wa minan saing ngak. Dipun utawi ana tikel-tikelan. Ada pun tegese siksa mudhok akon kang tikel-tikel. Wala killa ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wakolat angucap sapa ula gum sapa kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing guri. Sama kana lakum alaina min fadl. Sama kana mongko ora iku lakum kedhi sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Perkali anakum krono sak temen sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh bisa berdina lan sebab kita. Di anakum takfuruna terus la anakum lho di anakum lho min fadlen terus li anakku bisa berbilang motor mboten enten mana lam tak turun li anakku lam tak turun lam ben kula mboten enten nama keliru ini mesti wonten nama li anakku lam tak turun kirang lam sing mboten enten nama tambah li anakum krono sak tembe sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababine sebab itu. Sing mboten lama ditambah li anakum krono sak tembe sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababine kan sebab itu. Panas mongko te kita wa antum nasira kabeh sawah niku padha. Ora dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzul ada. Fadzulku mongko niki kono sira kabeh ala ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utak siguna iku nglakoni sira kabeh. Poni kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode. Geleng-geleng dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan.
Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil qiyamah. Bon kula terangake. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah apa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Nah, tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi orang sambut rasano, mungkin ilmiah. Sementara wanita bisa mengarah pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang intat dinain Jawa Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak, karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan, yang agama benar adalah itu. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nama demokrasi. Nah, pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya gue di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah, rano jadi dokter rak Cina kabeh. Dan Cina kabeh orang Islam digodoni raro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak rajilah. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lain ini itu kisah tawar, pilihan-pilihan semua diakibat nanti. Ini tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dohir. Ini yang sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenang. Termasuk pertanyaan sama nak mau kitab-kitab karangan tiap ulama tak niki ya tahu naka anti. Pertanyaannya saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa Islam. Corong seni, wong wedok belum baru keindahan. Corong Islam dihukum. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok itu, atau paling enggak tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir. Andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi subhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam.
apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya itu. Honor rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir bergaya supir, dirabi kiai bergaya. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat, salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi rukin ya iso dijilbabi kok ngajari salat, mergo bojone ngajari. Apa terus rukin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyang? Apa tetep ora wajib iku urusane dhewe? Dhewe. Macam nak kita apa ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak cerita nih, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wahid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Tarukin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene muen diterangno sing ekstrimnya itu ini, iku semare kiai itu nomor 2 politik. Walau dibanding mak, senajan untuk itu kudu mak, itu semare perkara ora takbir, walau dibanding mak. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Demikian ya, andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam di Makau kan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hong Kong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab menjanjikan. Lu tidak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh, sing liyane konangan itu ya ada jelas teman. Cara direktur Bank Mandiri yang kecekal kita koi, kenapa bapak di penjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya anda, ya karena ketahuan itu, hukum kriminal. Tidak betul, ini santri benar ini. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Mbah Hasyim Asy'ari dulu terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur mungkin setelah itu ini.
Ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit ini. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu bisa juga. Konter-konter HP yang jual pornografi itu bisa juga. Orang-orang bisa juga berkorban fakultas tasbih. Berarti agama kan problem saja. Cara andaikan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak juga mubalek, juga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suweng itu duit Madonna konser nopo. Kayak kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suweng ini Britney itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menteri berpenjara tenang. Duit miliaran receh nanti nggak kok penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti sih udah aman-aman wae, udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah, kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena sebagainya. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib atau adol judi. Wong Roma itu subsidi Amerika, orang Roma itu subsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu tadi di MUN itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau bibat lilma. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas. Buddha Hindu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung pasti banyak DPR Islam, jebule sing singgoten ada teroris PKS singgoten misalnya. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti napa teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Dan kalau ngasih tahu kantor-kantor Gus, sebenarnya buat dari politik.
Saya bilang, saya pribadi tidak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatahillah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk alan terus, Sutowijoyo, Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan Sukat, dekat dengan Wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai sefer. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan? Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Niku wong alam, itu sing ulama masjid ambak ini nakalan ra iso jawab. Itu dene mau nggih pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Yang itu hukumnya piye saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GRN. Nah cara pula adilnya ngeten, yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ramus tidak katanya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap aja sehat jadi tokoh lah, itu kan repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkis. Orang yayasan sing sehat daripada didakok kene malah dia akibat ludes atau dikene sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min adziza dikatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana ma qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ma ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Yaitu tadi, kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, mana ini peringatan nggak dijinah-jinah sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini mun Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong Ahli Sunnah. Mau ini rumah tenan. Maksudnya jenengan intinya ini, nak dipimpin Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya apa-apa ya apa. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Nah itu terus datanya diakik itu terus di. Lalu ini berhubung lagi berapa saya jimat kiswah Ka'bah ya utuh. Foto Ka'bah ada di akhir ada di sini. Umpo sing mimpin Mekah itu wong Ahli Sunnah. Rogen juga tak kupil gua ke Mustafa ke Fuad. Lha itu bener-bener tau tak berudeng. Ora kiswahe tok tak kabeh lho apa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nanti digo mulai. Lha itu malah kabeh. Wong kiswahe payu punya bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben gak gawe ora protol. Ora gobel tuh, mergo digo apik digo napa?
Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dia itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah, wong ahli sunnah kan orang lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa, agak apa-apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan bapak yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Oh. Damai. Nah, kira-kira umpama ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene. Kayak Turki kan iki ngene. Nah, saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan dunia kayak gini, pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Ono sing jilbab, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbab, terus macam-macam. Mesti dapat beda-beda. Ono sing miring, ono sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Lalu ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, tujuan tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah ini kalau cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Jadi yang disebut Quran, mayak timingkun nabi fahisatin mubayyinati yudu ablahal adabun apa? Dikret. Nak wong wedok biasa salah disane sitok. Tapi nak bojone nabi yudu ablahal adabun apa? Dikret. Nak salah dihitung kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Pada sini laman kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib sampai Gus Dur. Kalau sering kita tahu ikhtiar, orang jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawabnya sen. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai kau Quran hadis. Karena aku rata ngomong politik, mulai di alam itu nerang Quran berhadis, Islam dimulai kau Quran berhadis, orang Habib Rizik bercinta. Tapi pertanyaan pulau jawab. Lagi wajib tak takut itu. Mau kira takut itu apa melbun rokok di bosen. Nah, orang wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar pasti kritik atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi yang takut kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamati ulama rusak nek ismajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Iku dadi ruwet. Gara-gara wajib jawab ini mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedini FBI, nak milih Habib Rizik gedini Itu wani disuwiten. Mulai di usum naradatat apa? Suwiten. Oh, wis ra di duit suwiten. Aku prinsip ngono dhewe akeh ngaruh akeh. Sing bela pengacara kondang-kondang Gustur yo akeh. Aku wis kere nopo? Disuwite ora loro. Yo ora tak takok itu. Lho takok ngono iku wajib to. Betul wajib lha iki ora wajib jawab. Nek takok jalan ora sing bener tak jawab. Iku yo wajib tak takok. Karena ini jadi itu wajib tak. Ora wajib. Jadi termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hati. Mereka uang lebih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo-Islam, rupanya Quran apa? Itu yang ikut. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakas tema Quran hati, supaya kita jaga tradisi terus. Mansana sunatan apa? Hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, pak ini ngubahin di kumulima. Bahwa dengan nikah, maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat, maka Nabi ngendikan pak ini ngubahin di kumulima. Maka saya apa susahnya? Misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi janda. Berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kampanye Quran pelo, kampanye pilihan gubernur, fataya rakaru. Lu biasa ngajikan terbuka.
Kita ini lama model apa? Nak jadi jurkam kafe lo, pas jadi juga anjalalen ngontak ngantuk. Ini kan, kalau biasa ngeritik ya ini. Jadi kan oleh radil, nak kampanye rapi lo orang asing ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melangkau ngapa. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, tapi kalau tahu, sholat, sepenuh tadi. Karena saya takut nanti suatu saat di desa itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas melangkoran ngantuk, pas sampainya bupati nopo, semangat. Itu kan lucu, cuman kalau kita pengiran alor, hak oleh kurang ajar, demi aku ngontak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak takut pengiran itu kalau ada penjawab. Nah kalau kata ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin harus begitu. Bang ini kalau cerita karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti ke detail ini. Sampai pola uklahum liularum, pola uklahum nopo leu. Karena gak ada akibatnya. Wow, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan nopo saya. Bukan keluar terus. Innal ladina saat kami mengatakan baru kamu mendustakan soal ladina di ayatina kelam pura ayat kita. Wastak baru lang podo sombong soal ladina takap baru. Tegese sombong soal ladina anda samping ayatina. Falau minum mengorai man soal ladina biha kelam ayat. Ikulah ufat tapu lagu. Iku rab dibuka lagu kedhi aladina apa abu sama. Apa pira-pira lawan langit. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwati ini apa ruh-ruhe alladina ilaha maring sama badal mati sawise kematian bayu batu mongko den dono apa biha ikilah arwah ila sijine maring roko disilah mukmin lan berbedane wong mukmin fatut tahu mongko den buka apa ada sama lalu maring mukmin wa isadulan den unggah napa bi ruhi apa ruhe mukmin ila sama isabi amaring lan ketujuh. Kama kau sini perkara marut datang semua kau kumati hati tinggal. Walau turunan orang bakal menuju sopo alazina, maksudnya yang ting sombong wong. Al-jannata ing swarga. Hatta yalijal jamal fi sambil siap. Hatta yalijal hingga iso mlebu wal jamal apa unta. Ayat pola sisi iso mlebu wal jamal apa unta fi sambil siap ing dalam lubange jarum. Takbil ibroti tegese lubange napa jarum. Wawa teduhulul jamal fi sambil siap atau wulul jamal fi sambil siap. Blokune untuk ini lubang jarum gue mungkin ini kurang mungkin. Saya ada mengkau kayak mengkau duhulul blokune aladina terjadi di ayat ini. Wakadari kalan iba mengkau kafe. Wakadari terjadi nasi mal insun al muslimin an biro prong itu sobil kufri sebab kekafiran. Lagu minjahan nama mihadin. Lagu ini tetap ketiwang akan minjahan nama sayang rokok jahan nama mihadin utawi lemek ekirosin dikese lemek songko api masih. Wamin fauqihim lan saking dhuwure wong neraka iki cerita. Lahum nabi tetep kedhe ahlun nar min jahannam sang jahannam miha genutai lemek firosin. Wamin fauqihim lan saking dhuwure ahlun nar huwasin utawi tutup. Astiatun dise pira-pira tutup minanari sang neraka. Utai huwas jam uhosiyat ini jamae lapat wasiat. Watan minuhu tetan mine huwasin iku iwadon itu jadi kegentenan minalya isangin ya al-mahfifat ingkang kedua. Waka dari kalan iba mengkono-mengkono kabeh nasi mal ingsun al-zalimin an pira-pira wong zalim. Waladzina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat mubtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ra bakal napa merdi-merdi ingsun. Nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Taqatah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal lipu nafsan illa wus'aha iku istiradun iku jumlah mutarif. Benalu antarane mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobar kang utawi khobar mubtada iku ngene, ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utawi ulaika fi endel jannah khalidun iku lan kekal. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langsung. Iki ayat iki sing penting. Nah wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fisudurihim tak ing dalam atine alladzina. Min hilin saking berhenti atau kebencian sikben iki berhenti. Karena kang ana posisi kebenaum antara ahli jannah di dunia ing dalam dunia.
Jadi kowe gedeng kiai A, kiai A gedeng kowe, padha gedenge ning dunya mungkin mau padha mlebu swargane. Jare guru kula jare Mbah Mun iku nunjukno nek wong saleh lae iso gedeng-gedingan ning dunya, mergo sifat gedeng-gedingan dijabuti pangeran sampeyan ning suwarga. Mane gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedingan ra apa-apa. Sampeyan apa padha mlebu swargane lagi dijatuh. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wanajana mafi sudurihim mingkir. Jadi dijabuti sifat benci total sausé padha-padha ning suwarga. Artinya ning dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mulu nika ayate sorry. Jadi wanajana mafi sudurihim mingkir karena benang tidun. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pengiran, wong podo ABM mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian engko dijibuke ngenteni nak wis podo-podo ning swarga. Artinya piye natijah nak ning dunya urung dijak dijatuh, mulai cek pertentangan, kurang apa? Dijatuh. Harus buat, mulai orang takut dia itu kan harus buat, orang harus buat. Benar ngaji Quran, mulai cilik, orang alim diwara aja, buat ben. Kau sedalil mana aja nama si seturin apa? Gue sunai pangeran geding-gedingan sidik-sidik, mari gaul ini. Udah mari gaul, misalnya ada musuh, ini kegiatan, sama kok kritis ini. Iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi sama ini kok implek macam. Nanti pengiran mana aja anak maafi susurin apa? Dijabuti sifat kebencian, sausnya podo-podo neng. Artinya zaman itu orang tidak. Tak apa pengiran menjabut barang mesti. Ya tuh barang itu ada. Mungkin orang apa? Neng itu ada. Tadi kan masuk minta di samping misor jannah, tak suri. Kami sore gedung-gedung mejan apa alam dari pura-pura sungai. Waktu orang kodoh mengucap sopa ahli jannah indah istiqrorin alikane was nekap dia mana jidim dalam tempat-tempat ahli jannah. Mengucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah dikang hadana kang nudina sapa ladina ing kita. Di hadal amali maring kila amal Allah dikang hadza kang utawi iki jasa ubi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa matunalan orang kita winah dia supaya nopo hidayah kita. Lawalan hadana umpama ora nunjukno nek kita sapa Allah. Kudifaten buang ngopo jabu lawala apa jabe lawala li dilala bima. Toli dalala bima krana oleh nunjukno perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas dijawab. Lako dijak rusul rabbina bil haq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haq lan. Wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sini kelakuan mukhaffafah dan mukhaffafah analu dikse sak temne kelakuan al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalam panggonan sing 5 diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah sak temne mengkono swarga iku urip tumbuh iku ben warisi sira kabeh ing jannah dimas perkara kuntum tamono sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira. Nah, imun sore dia ayat ini jadi dijabuti sifat orang cocok kebencian sausnya melebu. Jadi nanti itu yang geding-gedingan titik-titik itu bahasa iya itu normal.